pagi ya, saya minta pagi karena kalau siang nyari pengujinya juga agak susah. Karena pada hari Rabu 8 Juli itu sepertinya kelas 1 kosong ya, nggak ada kegiatan. Iya nggak? Iya Mbak Salsa. Iya, dokter. Ya, jadi nanti kita pastikan dulu, tanya ke Mbak Nila ya. Yang kedua, adik-adik yang belum ikut CSL susulan, nanti menghubungi Mbak Nila kapan kalian kosongnya ya. Diharapkan Senin atau Selasa sudah bisa CSL susulan. Karena Rabu sudah USC. Terus ada satu lagi mahasiswa yang belum daftar ya padahal Alpha. Jadi nanti untuk syarat USC harus CSL-nya lengkap. Ya nanti saya chat Mbak Salsa ya, ada satu orang yang belum daftar. Iya, dokter. Untuk memastikan dia nggak tanda tangan atau memang nggak datang gitu loh. Ya, itu sudah ya. Sebentar. Ya, untuk OSCE besok, lusa 8 Juli, untuk soalnya adalah ANC ya, sudah saya sampaikan. Soalnya ANC. ANC yang mana dok? Jadi ANC-nya, udah kelihatan ya, mulai anamnesis, ya, anamnesis, ini checklist ketiga, anamnesis dan pemeriksaan Leopold ya, checklist keempat. Jadi untuk hari Rabu, soalnya mulai anamnesis sampai pemeriksaan Leopold sampai DCJ. Ya. Satu mahasiswa sekitar 15 menit. Jadi nanti kalian berlatih dua keterampilan ini harus selesai dalam waktu 15 menit ya, latihan dengan temannya berpasang-pasangan. Gitu ya. Soalnya sama, Dok. Soalnya semua mahasiswa sama, tapi nanti umur kehamilannya, DJJ-nya akan saya bedakan ya. Sehingga nanti tidak bisa nyontek hasilnya antar mahasiswa karena nanti beda-beda dalam hal hasil pemeriksaan. Gitu ya. Tapi keterampilannya sama, cuma nanti setelah melakukan keterampilan itu hasilnya berbeda. Misalnya pemeriksaan Leopold 1, nanti tinggi fundusnya berapa antar anak berbeda ya. Seperti itu. Jadi nanti tidak usah tanya temannya hasilnya berapa gitu. Dan nanti kalau pemeriksaannya benar baru keluar hasil. Ya saya ulang, kalau pemeriksaannya benar keluar hasilnya. Kalau pemeriksaannya salah gimana dok? Kalau pemeriksaannya salah ya hasilnya nggak keluar. Tuh ya. Kalau hasilnya nggak keluar, kemungkinan pemeriksaan saya salah atau cara saya salah. Gitu. Nah, nanti misalnya pada saat mengukur DJJ, ya, ada hasilnya, maka nanti kalian interpretasikan ini benar, ini denyutnya normal atau enggak, gitu ya. Misalnya nanti pemeriksaan Leopold 2, di tangan kanan teraba bagian kecil-kecil, di tangan kiri teraba bagian
kiri pemeriksa ya, di bagian tangan kiri pemeriksa teraba keras. Nah, maka kalian interpretasikan berarti itu punggung kanan atau punggung kiri. Gitu ya. Terus kemudian eh, seperti ini, Leopold 3 menentukan bagian bawah janin. Jadi nanti misalnya bagian bawah janin yang teraba keras, berarti interpretasinya adalah kepala. Terus bagian janin misalnya yang teraba lunak, berarti bokong. Gitu ya. Jadi nanti setelah pemeriksaan, nanti kalian sampaikan hasilnya, ya, interpretasinya. Ya. Hmm, itu ya, jadi saya ulang, nanti satu anak mendapat satu soal 15 menit, soalnya ANC, checklist 3 dan 4, kemudian nanti kalau benar keluar hasilnya, dan kalau sudah keluar hasilnya, kalian interpretasikan, ya, interpretasikan hasilnya. Misalnya denyut jantungnya 10, 10, 10, berarti dalam waktu 1 menit denyut jantungnya berapa? Denyut jantung janin normal enggak? Gitu ya. Sudah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk hari Rebo, seperti biasanya, nanti kalau ada yang terindikasi kecurangan, nilainya langsung kami nolkan. Dan untuk hari Rabu, jangan lupa memakai jas lab, kuku dipotong ya, karena nanti akan melakukan pemeriksaan otomatis kalau kukunya panjang agak susah ya. Kuku dipotong, kemudian memakai sepatu yang tidak bersuara atau yang solnya karet sehingga tidak mengganggu. Terus untuk yang perempuan ini ya pakai jilbab yang gampang. Misalnya nanti diminta melakukan vital sign berarti harus melakukan vital sign ya. Seperti itu. Gampang artinya memasukkan stetoskopnya supaya lebih gampang biar tidak memakan waktu. Ya, ada pertanyaan, Nak? Silakan. Dokter izin bertanya, berarti untuk kayak hasil DJJ-nya itu disebutkan oleh penguji. Jadi kita Ya. tinggal menghitungnya gitu. Mm. Jadi nanti misalnya di JJ kalian tinggal tempelkan ininya alatnya itu. Kalau letaknya benar alatnya berarti nanti hasilnya keluar. Kalau letaknya salah berarti hasilnya tidak keluar gitu ya. Terus setelah hasilnya keluar nanti diinterpretasikan ini normal atau enggak DJJ-nya. Ya, sudah gitu, Fatimah. Saya ingin bertanya, Ya, berarti selain anamnesis dan pemeriksaan Leopold, kemungkinan juga ada TTV ya, Dok? ya kemungkinan. Ya. Kan gampang kan TTV. Karena sebenarnya ANC itu kan perlu TTV ya. Tapi nanti kami simulasikan dulu, misalnya 15 menit tidak cukup dengan TTV ya hanya 2 checklist ini. Ya, itu. Tapi nanti kalian latihan dengan TTV. Kemudian kepastian ada TTV apa enggak ya pas hari H dibaca soalnya baik-baik. Ada perintah pemeriksaan vital sign apa enggak? Kalau enggak ya wis gak usah dilakukan. Tuh ya. Iya, Dok. Jadi dibaca soalnya baik-baik. Kalau misalnya
perintahnya hanya anamnesis dan pemeriksaan Leuport, ya TTV tidak perlu dilakukan. Misalnya nanti ada ini perlu pemeriksaan TTV, pasti akan dituliskan di instruksi untuk peserta. Jadi dibaca baik-baik pertanyaan. Gitu ya. Iya, dokter. Terima Hmm. Ya, ada pertanyaan lagi, Nak? Dokter izin bertanya, Ya. itu kan Leopold 1 tujuannya mengukur tinggi fundus uteri dan mengetahui bagian janin yang berada di dalam fundus uteri. Itu kan juga bisa untuk menentukan taksiran berat janin sama umur kehamilan ibu. Itu juga, dokter. Eh, Sementara sesuai checklist ini aja dulu ya, untuk mengetahui bagian janin, jadi nanti yang teraba keras apa lunak, kemudian tinggi fundus uterinya berapa. Oh, baik, dokter. Terima kasih. Kalau taksiran berat janin kan berarti kalian harus menghitung ya, khawatirnya nggak cukup. Oke, Gitu. dokter. Tinggi fundus uterinya nanti hanya berdasarkan ini ya, tidak pakai metilen kayaknya ya, nggak pakai ukuran meteran. Jadi nanti penguji menyebutkan tinggi fundus uterinya berapa. Karena nggak pakai meteran, kan ada ya, kalau pakai meteran nanti umur kehamilannya berapa dari meteran. Itu agak susah ya, kan ada rumusnya. Nah, jadi kalian hafalkan aja untuk TFO ini, umur kehamilannya berdasarkan itu loh, gambar yang ada kan yang setinggi pusat berapa, 2 jari di atas pusat berapa gitu ya. Jadi untuk TFU ini tinggi fundus uteri dan umur kehamilan berdasarkan tinggi fundusnya, bukan berdasarkan ukuran sentimeternya. Dan yang kedua mengetahui bagian janin yang berada di dalam fundus uteri. Paham ya? Jadi taksiran berat janin nggak usah. Untuk umur kehamilannya sesuai tinggi fundus uteri, bukan berdasarkan tingginya yang diukur dengan meteran. Jadi tidak usah diukur pakai meteran ya, cuma diukur ini aja pakai tangan ya. Tinggi fundus uteri seberapa. Terus seandainya misalnya ini 2 jari di atas pusar, berarti kemungkinan umur kehamilannya berapa. Nah, itu aja yang dihafalkan. Kan ada gambarnya. Oke, dokter. Jelas ya, Mbak Inayatur? Oke, dokter, jelas. Ya, ada pertanyaan lagi, Nak? Sepertinya sudah, dok. Sudah ya. Sudah? Sudah, dokter. Hmm. Kalau sudah, saya akhiri. Semoga USC-nya lancar ya. Amin. Nilainya Amin. sesuai dengan yang diharapkan. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, dokter. Terima kasih, dokter.